Antum ini ketua apa imam besar muda tersesat gitu. Oh. Iya. Apa ketua apa imam besar? Imam besar. Imam besar. Terus antum pertama kali dakwah jadi pemuda tersesat itu kapan? Oh. Itu iya, anak sering bilang, katakanlah pertanyaannya itu tersesat. Tapi kan yang penting jawabannya nggak tersesat. Tidak tersesat. Habib itu apa sih gitu? Lagi makan di sana, ternyata ada satu orang Chinese. Tapi kalau nggak punya duit bisa jadi tersesat lagi. Nah, kita bikinin usaha. Yang viral Anda lihat yang membayar universitas anak ya? Iya, yang ketiga itu pendidikan. Kita mengirimkan santriwati, 6 santriwati ke Darul Zahra Habib Umar. Habib Umar bin Hafid. Kemudian kita ke toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu di Habab Podcast Ngobrol sesaat. Semoga bermanfaat. Oh, bermanfaat. Saya kira semoga tersesat. Oh, jangan. Tapi tersesat dulu kemudian bermanfaat. Jadi kita alhamdulillah hari ini saya Abdullah bin Ja'far Segaf, alhamdulillah sebagaimana antum semuanya wahai pemirsa Habab Podcast meminta untuk mengundang Habib Hussein Al-Haddad. Ahlan wa sahlan Habib. Dengan wasilah, saya berwasilah kepada Habib Muhammad Al-Qam, sehingga hari ini Habib Hussein bisa hadir. Alhamdulillah. Senang bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi lurus ya, Antum pernah jadi lurus. Antum pernah cerita Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Di Nur Mustafa. Ada hajat yang belum dikabulkan. Ya, anak waktu itu juga berdoa begitu. Sehingga Habib Hussein datang ke sini. Alhamdulillah. Berarti harapan sudah lama gitu. Sudah lama. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Habib. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Karimen. Habiben. Khair. Kita makin sehat ya, Bib, gara-gara lihat beliau. Iya, makin segar, makin sehat. Habab Podcast. Masya Allah. Iya. Kemarin aja beliau kebetulan sakit gigi, hadir ke Nurul Mustafa, jadi sehatnya. Jadi sehat. Kan dari dokter gigi. Wasilahnya dokter gigi. Wasilah doang. Tapi masih ada sedikit. Udah enggak. Udah cabut. Alhamdulillah udah cabut. Habib Hussein Haddad, apa kabar semuanya? Sehat. Antum ini ketua apa imam besar muda tersesat gitu. Oh. Iya. Apa ketua apa imam besar? Imam besar. The Lord of Habib Hussein Haddad. Anak lebih gede lagi, Bib. Karena majelis anak kan majelis umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad. Beb, ini pemirsa memang benar-benar Anda nggak bohong. Dia pengen antum datang ke sini. Berarti sebagian dari pemirsa Habab Podcast pada tertersesat. Iya, makanya. Kok bisa udah antum ceramain masih aja tersesat dia. Kenapa? Apa kadang-kadang kita Habib gitu sama-sama Habib apa gimana? Apa karena bin Ja'far apa gimana? Nah, sama-sama bin Ja'far juga. Bin Ja'far. Kayaknya itu menunjukkan bahwa podcast ini banyak penontonnya anak muda. Anak muda ya. Emang gurunya masih muda juga. Iya. Itu masih muda. Alhamdulillah masih muda. Cuma cat putih doang, Beb. Kamuflase doang. Kamuflase dari kata tua. Iya. Iya, berarti banyak penontonnya anak muda lah insyaallah. Dan Ana suka dakwah ke anak muda, makanya mungkin di beberapa tempat yang banyak anak muda sebagai pendengarnya minta Ana dihadirkan. Karena enaknya ngomong sama anak muda itu pertama pahalanya gede gitu. Karena dalam hadis kalau anak muda itu jadi taat kepada Allah, maka Allah tersenyum kepada mereka. Bayangin kita yang mentaatkan mereka, insya Allah. Bangga kali ya, Allah Ta'ala bangga ya. Bangga. Kalau orang tua kan relatif ya biasa aja lah. Biasa aja. Kemungkinannya dua. Jatah nakalnya udah habis pas waktu muda. Yang kedua adalah kemungkinan sudah inget tanah, gak enak lagi yang mau maksiat. Gitu. Kayaknya waktunya gak banyak. Tapi lagi. Orang tua masih ada yang maksiat. Nah itu orang tua yang tersesat. Iya. Itu harus diluruskan. Bro. Nah itu udah banyak pengalamannya tapi masih aja maksiat. Padahal dia udah merasakan betapa buruknya maksiat itu, mungkin bahkan secara nyata. Artinya gak usah nunggu
wafat dulu, tapi dalam hidupnya kok hidup gue gini-gini amat gitu, kok gini-gini aja gitu, tapi tetap aja terjebak. Ada yang tanya, itu mungkin orang tua yang maksiat karena dia lansia, lupa diri, akhirnya jadi maksiat gimana? Karena dia lansia. Iya. Lupa, ingatnya kan. Kayaknya kalau lupa itu bukan lansia. Amnesia. Iya. Kalau lupa itu amnesia bukan lansia. Oh gitu. Kadang-kadang orang lupa-lupain. Betul. Pura-pura lupa dia. Dan mungkin ada waktu dia ingat dan itu tidak dimanfaatkan untuk tobat gitu. Ini yang kadang kesempatan yang kita sudah dapatkan tapi gak kita ambil. Betul. Bahwa ketika kita ingat kita selama ini maksiat dan pengen jadi lebih baik, itu tidak dilanjutkan dengan tobat gitu. Cuman ya udah ingat aja gitu. Padahal itu kalau dilanjutkan dengan tobat kan jauh lebih baik. Perkara keesokan harinya hilaf lagi ya urusan lain kan. Toh pintu tobat Allah gak pernah ditutup. Yang penting tidak sengaja menghilaf-hilafkan diri gitu. Jadi ketika ingat ya udah langsung tobat dengan berbagai wasilah gitu. Entah itu dengan istighfar, entah itu dengan sholat, entah itu dengan mandi besar, entah itu dengan sedekah. Pokoknya apa aja yang bisa kita lakukan sebagai semacam semacam DP lah, komitmen fee lah. Bahwa kita mau tobat nih, nunjukin komitmen fee-nya dengan sedekah, entah itu sholat, entah apapun lah. Nah paling enggak ada perubahan lah. Nah perkara besok hilaf lagi ya urusan lain nanti. Iya, kalau Ana sih bilang begini, jangan kita putus asa sehingga syaitan itu kita bilang sama diri kita nanti tobat lagi, nanti maksiat lagi, udah tobat nanti maksiat lagi, udah nggak mau tobat. Dirapel nanti di akhir. Jangan begitu. Kita jadiin setan yang yang putus asa. Nih orang udah maksiat tobat lagi. Iya. Orang udah maksiat tobat lagi. Iya. Udah saya nggak mau gandung lagi dia. Iya. Biar setan yang tobat, biar setan yang kapok. Iya. Kita begitu kan? Iya kan. Setan itu kan bayangan anak. Salah satu celah untuk membuat kita tidak pernah tobat adalah membranding Allah seolah-olah Allah ini nggak menerima tobat kalau berkali-kali itu gitu. Setan. Itu setan. Karena pintu tobat kan nggak pernah ditutup kecuali oleh keputusasaan kita ya. Jadi setan membranding, lu kan kemarin baru tobat, sekarang tobat lagi. Udah dirapel aja di akhir. Maksudnya di neraka dirapelnya. Iya makanya. Jadi kan tobat itu sebagai style hidup kita lah. Bahwa bahkan pernah baca riwayat bagaimana seorang yang 3 kali masuk ke majelisnya Nabi Muhammad dan 3 kali juga Nabi bilang dia ahli surga. Setelah diselidiki oleh sahabat Usama bin Zaid, ternyata ibadahnya biasa, semuanya biasa. Dan ditemui perbedaan dia dengan sahabat lainnya adalah setiap mau tidur dia minta maaf kepada Allah dan memaafkan sesama manusia gitu. Artinya jadikan tobat itu setiap hari aja, setiap mau tidur gitu. Jadi kalau tidurnya keterusan sampai mati enak gitu paling enggak. Husnul khotimah lah. Nabi aja yang maksum istighfarnya 70 sampai 100 kali ya, Bim. 100 kali. Apalagi kita harus lebih lagi. Seharusnya perlu. 1 juta. Iya, tapi kadang-kadang itu aja satu aja boro-boro, Bim. Terus antum pertama kali dakwah jadi pemuda tersesat itu kapan? Itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Iya, 2019. Sudah kenal Muhammad belum? Enggak, belum. Sama. Belum. Kita udah kenal belum? Iya, lumayan, Bim. 2019. Dari itu foto-foto yang ada. Sebenarnya komitmen awalnya ya karena seperti yang dilakukan oleh antum bersama Hukum dan Majelis Nurul Mustafa. Antum sudah kenal Nurul Mustafa sebelumnya? Iya, sudah tahu Nurul Mustafa. Kenal Nurul Mustafa. Nah, dari sana kan bagiannya hebat lah karena malam minggu bisa ngumpulin anak muda untuk majelis gitu. Harusnya ngumpul di kafe. Iya, biasanya kan malam minggu di bar minum-minum, zina dan lain sebagainya. Tapi jadi dapat bahasa antum bagus tuh, tersesat ke jalan yang benar. Nah, iya. Itu kan terinspirasi dari apa ya? Dari ngelihat jamaah Nurul Mustafa. Jadi menemani anak muda itu menjadi
sangat penting. Dan akhirnya pas Ramadan ada program Ramadan. Awalnya 4 tahun yang lalu program Ramadannya itu anak ngasih kultum 7 menit. Sketsa kemudian diakhiri dengan kultum bersama komedian-komedian. Tapi ternyata kultum itu tidak diminati oleh anak muda. Kenapa? Nah, nggak tahu tuh. Kayaknya karena mereka tersesat ini. Mereka tidak merasa diwakili oleh kultum-kultum yang ada di televisi, oleh dakwah-dakwah yang ada di masjid dan lain sebagainya. Kayak bukan passion gua nih di sini. Dan Ana juga dibantu oleh komedian-komedian sebenarnya. Komedian-komedian. Jadi seperti Tretan. Iya, Tretan Muslim misalnya. Jadi ujung-ujungnya kalau kan kita nih gelombongan masuk surga, masuk ke Tretan yang paling depan si komedian-komedian ini. Masuk ke Tretan Muslim itu kan dia begitu tuh. Kadang-kadang suka nyeleneh tuh. Nyeleneh terus agama kadang-kadang waktu itu babi dan lain sebagainya. Itu gimana? Antum kasih tahu ke dia nggak? Iya, benar sebenarnya lo. Iya, senyeleneh-nyelenehnya dia, bagian kan tidak lebih nyeleneh dari Fir'aun, tidak lebih nyeleneh dari orang-orang kafir Quraisy di zamannya Nabi Muhammad yang betul-betul nyeleneh. Tapi kan nyatanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad tetap lembut menghadapi mereka dan tetap optimis menghadapi mereka. Ya udah, kita tetap melihat mereka dalam kacamata cinta gitu. Artinya tetap nasihatin. Tetap kita itu kalau podcast setengah jam misalnya, itu mungkin ngobrolnya 5 jam, setengah jam itu ya kita saling menasehati ketika sebelum setelah gitu. Podcast itu hanya ininya lah, bonusnya aja lah, sisa-sisanya lah. Karena lebih banyak hal yang menarik dan penting dibicarakan tidak di depan kamera justru gitu. Dan kita belajar kepada para ulama bahwa ya menasehati itu kan sebaiknya adalah di ruang sunyi gitu, yang tidak ada kamera, tidak ada orang yang melihat gitu. Itulah itulah sebenar-benarnya nasihat. Betul. Karena kan kalau di tengah keramaian itu bukan nasihat, itu siar, itu nasakit gitu. Nasakit. Jadi, karena tidak sehat. Nasakit. Iya, kan menyebabkan citranya dia hancur. Kalau menasihati di depan umum. Iya, makanya nasihat itu harus sehat. Dari situ akhirnya pengaruh bisa lebih masuk. Iya, lebih masuk karena gini. Kalau kita bisa mengajak satu orang komedian yang punya pemirsa yang luas, maka berarti pemirsanya juga akan berpotensi ikut kita juga. Betul, kan. Itu yang kita senang. Nah, itu akhirnya bikin tahun depannya itu bikin kultum lagi, tapi judullah kultumnya yang anak muda banget. Apa emang yang anak muda banget? Ini pertanyaan-pertanyaan anak muda. Misalnya kegalauan anak muda yang hubungannya dengan pornografi, yang hubungannya dengan ngakalin agama dan lain sebagainya. Yaudah, akhirnya kita jawabin. Dan namanya apa? Pemuda. Ya tersesat aja lah, karena pertanyaannya sesat-sesat ini. Akhirnya yaudah, pemuda tersesat. Nah, setelah setiap Ramadan itu setiap hari tayang, sore menjelang buka puasa. Nah, setelah Ramadan pengen dilanjutkan, akhirnya kita lanjutkan mingguan gitu. Nah, jadilah, kalau sebelumnya itu namanya kultum pemuda tersesat. Kultumnya dihilangin. Akhirnya dihilangin karena kultum itu buat Ramadan, dan karena udah pertanyaannya juga gak hanya segmented tentang detail-detail hukum agama, tapi udah banyak hal, ada pertanyaan yang kaitannya dengan psikologis, kemudian lain sebagainya. Makanya udah pemuda tersesat aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersesat yang tidak mungkin ditanyakan di Haba Podcast. Tapi kadang-kadang dengan adanya antum ini banyak pertanyaan-pertanyaan itu mampir juga di Haba Podcast. Nah, itu kurang ajar. Buka di sini pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena melihat daripada imam besarnya. Artinya banyak orang yang bertengkar di kolom komentar. Sejak itu kemudian hubungannya jadi memburuk. Padahal awalnya dia baik-baik aja secara langsung. Nah, kita sebaliknya, kita justru
bersahabat karena kolom komentar yang awalnya gak kenal jadi secara langsung pun jadi kenal, jadi dekat gitu. Berarti itu mendidik juga dong kalau begitu. Iya, bagi kita yang namanya juga media sosial seharusnya untuk bersosialisasi satu sama lain. Kalau dengan media sosial kita jadi bertengkar, namanya media ansosial. Ansosial. Iya, media sosial ya bikin persahabatan. Tapi terus gimana cara ngadepin netizen yang bala itu? Selalu bikin kesel. Kalau yang bikin kesel itu namanya netizen, bukan netizen. Ya, netizen karena ada jiwa-jiwa jin masuk ke tubuhnya. Kesurupan dia. Kesurupan. Dan ini apa? Cara ngadepinnya gini. Kalau prinsip Ana sih gampang. Kita merasa diri kita lebih dewasa dari mereka, ya udah mengayomi sebagaimana kita mengayomi anak kita mengayomi adik kita, yaitu kenapa enggak? Segala kekurangannya, segala kegilaannya ya kita lihat dengan kacamata cinta gitu. Kalau pertanyaan Ana begini, lebih berat mana itu dari komentar apa dari sesama pendakwah? Dari sesama pendakwah. Sesama pendakwah. Iya. Terus menghadapinya gimana? Pasti karena gini, kalau dari kolom komentar kan kita tahu bahwa ini siapa sih gitu. Dia melihat karena tidak kenal Ana, dia begitu karena tidak punya ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sesama pendakwah agak berat karena kan mereka punya ilmu, mereka bisa silaturahmi dengan kita, tapi kenapa tidak melakukan itu gitu. Itu aja sih yang bikin berat. Apa namanya? Menanggapinya gimana tuh? Menanggapinya ya Ana ini termasuk orang yang tidak pernah menanggapi apapun. Oke. Tidak pernah menanggapi. Prinsipnya adalah nggak baperan ya? Nggak baperan. Prinsipnya itu pecinta tidak butuh klarifikasi, pembenci tidak akan mendengarkan klarifikasi. Jadi ya udah. Tapi introspeksi diri nggak kira-kira? Kira-kira contohnya ada yang ngomong begini bla 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 bla, itu langsung introspeksi diri atau? Iya, semua itu dipertimbangkan. Baik dari netizen tadi atau dari siapapun pasti ada fase di mana kita mempertimbangkan, kemudian menyimpulkan kalau ini udah enggak, ya udah enggak. Okay. Kalau iya kita akan pertimbangkan, dan itu biasanya kan tren gitu ya. Artinya yang bilang ini gak hanya satu orang, banyak tuh ribuan orang. Nah kita bikin trennya, trennya ini, ya udah sekali aja muhasabah diri. Setelah itu ada orang ngomong gitu lagi, udah cukup, selesai cukup. Begitu juga omongan-omongan lainnya. Tapi Bib, yang bikin Ana takjub juga sama beliau yang luar biasa itu karena sebab setiap hal yang nyeleneh, yang sesat diarahkan kepada yang benar. Jadi sesuatu yang negatif beliau arahkan kepada yang positif. Ya begitu dakwahnya Rasulullah ya Bib. Iya, Ana sering bilang, katakanlah pertanyaannya itu tersesat, tapi kan yang penting jawabannya gak tersesat. Lama-lama jadi awalnya bercanda, yang penting jawabannya kan nggak bercanda. Jadi awalnya dia bercanda, masuk surga. Kan enak. Jadi iya, dia senang nggak taunya masuk surga gitu. Nyasar gitu. Iya, karena kita belajar dari apa yang disampaikan Nabi kepada si Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Sebarkanlah Islam itu sebagai kabar gembira yang menggembirakan, tidak dengan ketakutan gitu. Ya udah, dengan kegembiraan kalau bisa. Kenapa? Karena kalau dengan kegembiraan juga secara psikologis lebih ngena. Misalnya Ana itu sangat ingat kepada guru Ana yang lucu di waktu SD dan lupa kepada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru yang tidak lucu. Biasanya kalau dengan humor itu lebih ngena sih. Ke banyak orang gitu. Karena juga lebih fleksibel. Fleksibel. Tapi apa namanya, porsi humornya mungkin ada persenannya bagaimana, harus humor rata-rata semua apa masukin nilai-nilai gitu, Islam, apa nilai agama disusupi. Sebenarnya humornya itu dilakukan oleh seorang profesional, yaitu komedian yang mendampingi Ana tuh. Kalau Ana relatif nggak berhumor gitu, karena emang nggak punya kemampuan yang profesional. Jadi kita berbagi. Ada yang mainin humornya, ada yang ceramahnya. Itu pas begitu aja apa ada briefing dulu sebelumnya? Nggak ada briefing sama sekali. Even pertanyaannya pun nggak disiapkan. Langsung ya. Jadi begitu syuting kita langsung cari-cari pertanyaan. Kemudian langsung, kalau memang ada yang perlu Ana mutolaah dulu, Ana biasanya mutolaah bentar. Oke. Jadi misalnya pertanyaan kedua, Ana perlu mutolaah, Makanya di Pemuda Tersesat itu hampir semua pertanyaan
jawabannya itu dikutip dari kitab atau perkataan ulama. Jadi bukan dari pendapat pribadi. Enggak pernah pendapat pribadi. Bukan pendapat pribadi. Memang ulama itu sangat tidak boleh. Betul. Untuk mengatakan bahwa ini ada pendapat saya, tidak. Iya. Sangat bahkan beliau kalau nerangin fikih Habib, antum selalu ada. Iya, biasanya merujuk ke perbedaan misalnya dalam Syafi'iyah, perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kita sampaikan pendapatnya, dan kadang kita juga untuk mendidik. Kadang orang, saya ini nanya karena saya pusing, kenapa masih dikasih perbedaannya. Kadang kita juga sampaikan, kalau saya pakai yang versi ini, Anda mau pakai yang versi apa terserah. Misalnya musik itu khilaf, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Saya pakai yang mengharamkan karena dalilnya begini. Ulamanya ini. Tapi yang mau mengharamkan ada ulamanya, ada dalilnya. Jadi terserah gitu. Tidak kita tutupi juga, ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Menghalalkan kenapa, mengharamkan kenapa. Betul. Semua punya pondasi, semua punya dalil. Betul. Maka ditunjukin bahwa kita seperti ini. Dan dengan penjelasan itu akhirnya jadi kalau ada istilah smart people di podcast sebelah. Di mana podcast sama? Di podcastnya Deddy Corbuzier. Oh, iya. Nah, ini ada smart umat. Smart umat. Nah, iya kan? Di podcastnya Habab. Gitu. Jadi ada smart umat. Jadi umat itu jadi smart gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata dia itu hanya berbeda dengan saya. Ada dalilnya, ada ulamanya, sehingga dia gak gontok-gontokan, gak saling benci, tidak memaksakan kehendak, karena udah tahu bahwa oh ternyata biasalah berbeda. Al-ikhtilafu rahmah. Luar biasa. Dari situ sudut pandang orang juga jadi bagus ya Bebe. Betul. Dan yang nggak boleh itu adalah iftirak, perpecahan. Kalau ikhtilaf ya dari sejak zaman Nabi juga ada ikhtilaf gitu. Bahkan Fagir sering mengutip Al-Quran tentang perbedaan antara Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud. Pernah terjadi perbedaan dan biasa saja gitu. Nabi Daud salah. Perbedaan itu paling banyak di furu'iyah sepertinya ya. Perbedaan di furu'iyah. Di furu'iyah. Pasti hal-hal yang bersifat furu' dan biasanya juga di produk hukumnya kalau di fikih atau kalau di akidah di dalil-dalilnya. Tapi kan sama-sama mau membela Allah kalau dalam akidah, kalau di fikih sama-sama mau menuju ke Allah gitu. Ya. Hanya beda jalan saja. Tapi kalau ke antum juga terangin tentang akidah ke pemirsa-pemirsa antum. Malah dasarnya akidah karena anak kan S1 di akidah filsafat. Jadi awalnya di akidah, kemudian di tasawuf itu? Juga. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian tasawuf juga. Bagaimana itu menerjemahkan akidah yang antum pelajari kepada mereka yang kadarnya ini, antum tahu sendiri netizen ini kadarnya kan nggak sekelas antum. Itu kan harus ada bahasa-bahasa yang jangan sampai netizen ini salah kaprah. Salah penilaian, salah penangkapan. Apalagi bagi yang ikhtilaf tadi itu maksudnya. Betul. Kita belajar kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang rumit itu dengan analogi. Misalnya ada orang yang nanya, Bib gimana caranya beriman kepada Allah? Lu kata saya, belajar saja saat kamu cukur. Kamu bisa kok beriman kepada tukang cukur. Kamu tiba-tiba datang ke tukang cukur, terus duduk. Kamu biarkan tukang cukur yang tidak pernah kamu kenal, tidak pernah kamu psikotes, tidak kamu tahu sama sekali, kamu biarkan dia mainin pisau, mainin gunting di kepala kamu. Apa jaminan bahwa dia gak nusuk leher kamu? Gak ada. Kamu gak kenal dia. Bahkan kamu gak bisa memastikan bahwa dia tidak gila. Tapi kamu beriman sepenuhnya kepada tukang cukur itu. Nah, ya udah nyontoh ke tukang cukur aja, kamu gak usah ribet-ribet gitu. Jadi smart umat itu. Tapi kalau boleh ini cerita juga, ini percakapan beliau ini mengingatkan saya sama pembicaraannya Habib Jindan. Jadi ketika Habib Jindan saya tanya, Habib, bagaimana tanggapan antum terhadap setiap perbedaan? Karena ada orang yang punya pendapat ini, ada orang yang pahamnya seperti ini, kemudian untuk menyatukannya seperti apa? Kemudian beliau masih jawaban, "Khalas, cari aja persamaan dari keduanya. Pasti ada sisi kesamaannya, nah itu yang diambil dan itu yang ente tampilkan. Itu akan menjadikan setiap cabang-cabang maupun perbedaan itu jadi satu lagi." Seperti beliau kasih keterangan begini, ada orang yang anti maulid, ada orang yang suka sama maulid. Bagaimana cara menyatukan dua orang ini supaya sama-sama cinta sama Nabi Muhammad? 212.
Luar biasa, masya Allah. Semua kumpul 21 betul. Ada yang mau, ada yang nggak mau, semua. Itu lengkap semuanya. Tapi kalau kata Habib Jindan apa? Nah, Habib Jindan ngasih jawabannya begini. Nah, kalau yang anti maulid dia tanya apakah dia muslim. Kemudian yang satunya juga yang cinta maulid apakah dia muslim? Kalau dua-duanya muslim, mereka bersyahadat kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Apa salahnya kalau seandainya mencintai lebih terhadap Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari situ ketika saya tampilkan begitu juga, pernah Ana juga punya pengalaman, Bib. Itu betul nyata. Ketika Ana ketemu sama orang yang nggak cinta sama maulid, Ana tanya pendapatnya bagaimana terhadap orang yang mencintai Rasulullah SAW secara lebih. Contohnya, misalkan saya memujinya, saya memuji istri saya memuji orang lain, saya memuji guru, memuji Habib Hussein dan memuji Habab podcast yang luar biasa ini. Apa salahnya? Kan tidak ada salahnya sama sekali. Dan itu yang kita tampilkan. Akhirnya alhamdulillah sampai per hari ini orang itu ikut maulid sama kita, ikut kajian, dan mereka belajar bagaimana orang-orang itu kok betul-betul mencintai Rasulullah dengan mengadakan acara maulid dan memuji Rasulullah. Ya, Al-Fakir sering bilang bahwa orang yang maulidan itu adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad dalam keramaian. Betul. Dengan hadroh, dengan qasidah, dengan ini dan itu. Tapi orang yang nggak maulidan, mereka adalah yang mencintai Nabi Muhammad dalam kesunyian. Udah gak pakai hadroh, gak pakai baca ini baca itu. Artinya sama-sama mencintai Nabi Muhammad. Caranya yang berbeda. Cara ekspresinya aja. Analogi seperti ini yang ada di Habib ini yang luar biasa. Anda pernah dengar juga yang masalah sedekah ya, yang antum bilang itu kalau sedekah ikhlas itu seperti orang lagi buang air. Iya. Itu gampangnya gitu. Gimana? Ya ikhlas itu belajar dari WC aja. Ketika di WC itu betul-betul ikhlas. Buang baru air maksudnya buang air siram-siram gitu. Iya, tapi yang besar ini. Besar. Jadi begitu keluar langsung kita flash. Kemudian kita gak mau melihatnya. Kemudian ketika keluar kita memastikan tidak ada jejaknya. Bayangin agar orang yang datang itu tidak pernah tahu jejak yang kita lakukan di dalam gitu. Itu dari mana ya lagi seperti itu yang sampai itu iya dari pikiran-pikiran tersesat itu. Soalnya kalau buang air doang atau nggak terangin lebih dalam itu orang kadang mikirin cicilannya, PDAM. Oh iya, PDAM. Harus detail ya, Beb. Harus detail. Luar biasa nih Muhammad. Dan belajar dari antum. Jadi itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak. Walaupun memang ada beberapa yang yang tidak searah atau sejalan dengan antum. Oh iya, biasa Nabi Muhammad juga punya haters. Luar biasa. Jadi artinya cara menyikapi seperti apa? Biasa aja. Ya biasa aja. Artinya gini, bahwa kalau orang mengetahui video-video Al-Fakir atau buku-buku Al-Fakir secara utuh, insya Allah dia akan paham gitu. Misalnya ya, pemuda tersesat atau jeda nulis itu sudah ditulis puluhan skripsi dan beberapa tesis. Yang langsung wawancara ke Al-Fakir tidak kurang dari 4 tesis yang meneliti tentang pemuda tersesat dan jeda nulis. Kalau skripsi itu puluhan yang sudah wawancara, dan semua kesimpulannya positif, bahwa ini adalah cara dakwah masa kini kepada anak muda gitu. Mereka juga jelaskan bahwa ini semua berdasarkan kutipan-kutipan dari kitab dan ulama. Artinya kalau kita meneliti secara utuh, sebenarnya akan menemukan bahwa ini sebenarnya manfaat gitu. Berarti gini Beb, kesimpulannya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi kenapa mereka seperti itu? Mungkin belum begitu kenal dengan antum. Harusnya mereka kenalan dulu sama antum. Iya, kenalan. Mudah-mudahan besok diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ketika Ana nyampaikan pertanyaan-pertanyaan negatif ataupun sesuatu yang negatif, beliau selalu jawab positif. Itu yang bikin Ana makin jatuh. Jadi memang cinta. Kalau negatif itu pasti positif. Kalau negatif ketemu negatif, itu dia. Tapi kebanyakan orang jawabnya negatif dengan negatif juga. Tapi ada positif yang negatif. Apa tuh positif COVID? Oh iya. Itu positif yang negatif. Enggak. Pengalaman itu. Iya, tidak semua yang positif itu positif kayaknya. Betul. Positif hamil? Positif kalau itu. Positif. Kecuali kalau sudah anak kesekian kayaknya mulai apakah ini positif? Mulai mikirin. Ataupun di luar nikah.
Itu namanya itu positif negatif. yang Betul. negatif. Betul. Nah, anak pernah tuh di prank soal itu, Bib. Jadi di Yogyakarta dia bilang, "Bib, apa hukumnya makan babi?" Loh, kata anak, "Ya jelas haram loh." Terus kata dia, "Tapi saya Kristen, Bib." Artinya memang kita itu harus cermat gitu. Jangan mudah menilai orang, jangan mudah mengambil kesimpulan. Iya. Terus akhirnya anak bilang, "Oh, kalau Kristen ya terserah sesuai agama masing-masing." Terus ada yang satunya lagi, "Kalau saya, Bib, saya Muslim, Bib. Makan babi hukumnya apa?" "Hukumnya haram," kata saya. "Wah, tapi saya makan babi, Bib. Dan menurut saya itu nggak apa-apa." "Lu kok bisa?" kata saya. "Untuk ikut madhab apa ini?" Kemudian kata dia, "Iya, karena lagi nggak ada makanan lain. Darurat. Jadi lagi darurah." Iya juga gitu. Artinya emang kita itu harus pelan-pelan lah dalam berpikir, dalam menjawab segala sesuatu. Jadi nggak langsung reaction gitu ya. Jadi ada langsung sok begitu nggak? Iya. Kita telaah dulu ya. Nah, itu kesesatan orang di media sosial kan. Karena mengejar kecepatan bukan ketepatan. Betul. Kayak misalkan muridnya beliau ada Khalil itu nanya ke saya, kebetulan pertanyaannya seperti ini, Bib. Silakan. Apa hukumnya ketika puasa nelen ludah? Setahu saya itu haram katanya. Karena Nabi bilang ya nggak haram lah. Ya kan tergantung ludahnya. Ya kan begitu kan, Beb. Iya. Ternyata katanya itu tapi ludahnya ludah tetangga. Oh, iya. Bagaimana caranya? Menjilat ludah sendiri aja gak boleh. Ludah istri tetangga. Apalagi ludah tetangga. Ya ini memang gini dakwah sekarang seperti ini. Iya, artinya gini ya. Itu kan sebenarnya bukan konten dakwahnya, itu hanya media kita dalam berdakwah. Cara kita sampai kepada masyarakat agar didengar oleh masyarakat. Tapi dakwahnya ya gak berubah. Yang kita omongin ya ikhlas, sabar, sholat, zakat, puasa, itu juga. Cuman cara kita berkomunikasi aja yang berbeda. Dan itu juga belajar kepada Nabi gitu. Bagaimana Nabi juga berbeda kan. Ketika berbicara kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi sangat rasional. Karena Sayyidina Salman orang yang sangat rasional. Tapi ketika berbicara dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi sangat emosional dari hati ke hati. Karena Sayyidina Bilal cenderungnya begitu gitu. Artinya itu soal medium saja. Cara kita berbicara lah kepada umat yang memang berbeda-beda. Nah, karena ala gadri uqulihim. Betul, ala gadri uqulihim. Kadang mereka semua. Kayak misalkan gini, Beb. Itu anak orang sekarang kan memikirkan bahwa surga seisinya kan indah, terus penuh dengan kesejukan, dingin gitu kan. Itu kan rasio pemikiran mereka seperti itu, Beb. Iya. Akhirnya muncul pertanyaan, Beb. Apakah, kan saya paling suka itu ngopi katanya. Di dunia kalau lagi stres ngopi, lagi sepi ngopi, ngumpul sama teman ngopi. Saya kepengen nanti kalau di surga cari kopi. Kira-kira ada nggak kopi di surga? Ya, terus air panasnya dari mana? Oke. Gimana, Beb? Iya. Itu kan pikirannya dia seperti itu. Karena rasionya surga itu seperti itu. Gimana dong jawabannya, Beb? Iya kan ada saatnya di mana kemudian ahli surga dan ahli neraka itu kan berkomunikasi. Sehingga kemudian ahli neraka itu dibuat Benar ini ada di Quran kan keduanya berkomunikasi agar kemudian orang ahli neraka itu merasakan betapa salahnya dia gitu. Dia masuk neraka janji Allah dan betul janji-janji Allah. Dipertemukan, wah ini ternyata dulu yang ke masjid, iya pantesan dia masuk surga gitu. Kalau yang di surga juga, ini yang biasa masuk diskotik. Nah, ketika lagi komunikasi itu mungkin minta air panas. Nah, maksud Ana sekalian. Nggak begitu. Minta air panas. Nggak begitu. Atau ada PDAM tadi kan dia cerita PDAM saluran. Enggak, tapi kan memang orang surga itu digodoknya di neraka tetap. Enggak, orang surga itu berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di neraka. Tapi orang neraka tidak berhak mendapatkan fasilitas dari surga. Namanya juga di surga. Mau minta apa aja ada. Termasuk ngerokok di surga. Iya bisa, apinya dari neraka. Tapi gimana kalau mintanya misalnya Ana di surga. Kemudian antum di surga. Amin. Misalnya Ana minta antum dimasukin ke neraka, boleh enggak? Nah, coba dijawab. Gimana, Beb? Enggak tahu.
Jadi meminta di surga, iya. Misalkan gedek sama dia nih, kayak kita nih, ada orang gedek, lu keluar dari kita rumah lapor gua ke gitu kan. apa Satpol PP-nya surga gitu. Apa yang jawab? Di surga itu tidak ada ghil. Ghil itu hilang. Kebencian, ketidaksukaan, amarah, itu tidak ada sana. Oh enggak, ini bukan karena kebencian, bukan karena amarah, Bib. Ini ngeprank aja, Bib. Oh, ngeprank. Iya. Justru Tapi ini kan karena kita sahabat, bercandaan kita gitu. Bercanda. Ya Allah, anak pengen dia masuk surga kan itu. Iya. Kayak gitu. Lucu kayaknya. Terus kita teman-temannya nonton bareng gitu. Nonton bareng. Tolong. Ya, alhasil atau mungkin bisa jadi minta tolong sama malaikatnya untuk bisa ngeluarin itu orang. Nah, betul. Kan tapi walhasil gini deh. Kayak gini. Anak tuh dulu nggak pernah kebayang ketika baca kitab-kitab tentang hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya adalah murtad. Anak nggak kebayang bahwa ilmu itu akan kepake suatu hari. Ternyata kepake. Ya, pernah tuh di salah satu episode Ramadannya Pemuda Tersesat, orang nanya, Bib, teman saya ada yang mau murtad gitu, apakah puasanya batal? Bayangin. Jadi maksud saya kenapa murtadnya gak nunggu beduk aja gitu? Kenapa jadi ngerepotin kita gitu? Ya, waktu itu belajar masa iya gitu kan? Iya, dulu ketika kita belajar kan gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Tapi misalnya dulu juga anak tidak bisa dimasukin ke akal. Betul. Jadi anak pernah tuh dulu belajar juga dalam madhab Hanafi tentang kalau nanti ada orang yang pergi ke angkasa, sholatnya ngadep mana? Itu kan pikir itu apaan sih gitu. Kemarin ada apa ini bisa manfaat apa tidak gitu ya? Iya. Tapi ternyata ada juga. Ditanya kemarin, Fip, kalau nanti saya jalan-jalan ke Mars, sholatnya ngadep mana gitu. Ternyata madhab Hanafi sudah menjawab menghadapnya ke bumi. Atau ada yang nanya, Fip, kalau kita sholat di atas Ka'bah, ngadepnya kemana? Ini dulu kita pernah dapat pembahasan ini bahwa menghadapnya kemana aja sah gitu. Tapi nggak kebayang bahwa akan dipakai ini ilmu. Nah itu kadang kita. Terus untuk orang yang ngebor sampai ke dalam bumi, itu sholatnya ngadep kemana? Apa ke atas? Nah, iya. Jadi kita yang hal-hal yang dulu kita anggap gak perlu dipelajari kayaknya. Atau yang di atas pesawat, di atas pesawat apakah harus ke bawah? Itu menandakan bahwa generasi setelah ini itu majhul pikirannya. Kreatif. Tapi dari sana Ana menegaskan kepada mereka bahwa ternyata kan menghadap ke Ka'bah itu hanya bagian dari usaha kita. Tidak mesti presisi. Kan kiblat kita juga gak pas kena ke Ka'bahnya. Artinya itu hanya anjuran untuk berupaya menghadap Ka'bah. Tapi nyatanya sholat itu bukan utamanya menghadap Ka'bah, tapi menghadap kepada Allah gitu. Jadi ya gitu, kayak di Ka'bah ngadepnya ya kemana aja gitu kalau di atas Ka'bah. Tapi kan nggak menghadap Ka'bah aslinya. Tapi ya karena Allah sebenarnya hanya menjadikan Ka'bah itu sebagai bagian dari perintah Allah agar kita ketika sujud itu ya ke Allah, bukan ke Ka'bah gitu. Tapi tetap menjadi syarat utama. Betul, mediumnya Ka'bah kan. Mediumnya Ka'bah. Kalau memang nggak bisa kita kalau ngadap ke selain Ka'bah nggak bisa, nggak sah. Walaupun cuma gambar Ka'bah doang. Jadi hakikatnya antum tadi jawab seperti itu, bahwa kita di mana saja boleh sholat karena hakikatnya kita menghadap Allah. Menghadap Allah dan kan menghadap Ka'bahnya juga nggak presisi itu. Nggak persis banget gitu. Dan juga tapi ada aspek syariahnya ya tadi yang belum bilang, tapi Allah yang memerintahkan itu gitu. Dan makanya ada yang nanya tuh, Bib, kalau saya sholatnya ngadep timur kan ke Ka'bah juga, Bib. Kan bumi bulat, Bib. Kata saya, Anda dikasih jalan yang dekat, kenapa milih yang jauh gitu? Nanti Anda masuk surganya tapi lewat hutan dulu, lama gitu baru nyampe surga. Enggak mau. Kejauhan. Iya, kejauhan. Udah tersesat, gak pakai Google Map lagi. Makin habis. Tapi kan fawal di wajhaka syatrul Masjidil Haram itu. Iya. Yang mendekati. Iya. Betul. Dan sebelumnya bukan Masjidil Haram, sebelumnya Palestina, Baitul Maqdis. Itu kan artinya ada hikmah lah dari segala sesuatu. Kalau dipindahnya itu kan dalam Al-Qur'an disebutkan karena permintaan Rasul. Iya, dia kata. Iya.
aku melihat engkau setiap malam melihat ke langit. Khitabnya Allah itu kan memang rahmat untuk umatnya Rasulullah, kan enggak fawali wajhaka Masjidil Haram langsung. Iya. Harus ada syatrnya. Betul. Jadi sayangnya Allah. Itu pentingnya umat. Kemudian mencari hikmah dari setiap ibadah kita. Betul. Misalnya diubahnya kiblat ya karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sehingga semua permintaannya dikabulkan. Dengan begitu ibadah kita itu semakin tidak hanya dijalani sebagai rutinitas, semakin mendapatkan maknanya gitu. Karena kita tahu apa sih maksudnya. Karena banyak kan orang yang sholat tapi tetap fahsya wal munkar, padahal sholat tujuannya untuk tanha anil fahsya wal munkar. Ya itu karena dia tidak menggali apa sih maksudnya ini gitu. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke mana? Ke apa namanya? Berian ucapan kita, penerangan kita. Semuanya sebenarnya maknanya sama. Antum menerangkan kepada bahasa, lebih ke bahasa antum kepada mereka itu lebih ke situ sih. Betul. Tetap mereka sih tahu bahwa ya memang harus ke Ka'bah. Tahu mereka itu kan harus ke Ka'bah. Tapi pembahasan antum yang lebih rasional buat mereka. Iya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sesat dan majhul ini bisa juga kita jawab. Betul. Gitu enggak? Bisa juga kita jawab. Walaupun kalau aslaf kita pertanyaan-pertanyaan seperti ini udah naskut aja udah maju nggak usah dijawab. Itu gimana Beb? Kalau begitu berarti kan apakah pertanyaan nyeletnya seperti ini, apakah mereka itu dicap sebagai sama seperti Yahudi karena kasratu masail? Ya pertama gini, itu belum tentu bahwa itu sebenarnya buat bercanda karena beberapa serius gitu. Artinya mereka nanya misalnya mencari kebenaran bukan pembenaran. Bukan. Misalnya Bib, pahala dan dosa saya kalau 50-50 itu saya masuknya kemana? Ternyata itu ada di Al-Quran pembahasan dalam suratul A'raf tentang Ashabul A'raf, di mana mereka masuk surga karena rahmatnya Allah gitu. Walaupun pahala dan dosanya 50-50 gitu. Jadi ini berarti kan pikiran dan hati yang bening dan jernih sehingga muncul kualitas pertanyaan yang sama dengan pembahasan dalam Al-Quran. Karena saya yakin dia gak kira baca Al-Quran orang tersesat. Dia hanya menerangkan bahwa dirinya nanti takutnya seperti itu bagaimana. Betul. Dan yang kedua, pintu hidayah itu kan banyak. Nah bisa jadi itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu jadi pintu hidayah mereka. Itu banyak yang cerita dulu Bib. Saya nonton Habib itu hanya mau ambil canda-candanya aja, mau ngakak aja. Tapi lama-lama saya mulai menggeluti, menyukai dan mengikuti dakwahnya. Bahkan ada yang masuk Islam gara-gara penyampaian ya. Iya, dari soal penyampaian itu ada yang masuk Islam, menyukai, menggeluti dan mencintai. Ada yang mencintai ya. Ada yang masuk Islam, ada yang jadi keluar dari Islam. Sesat itu yang versi sesatnya, tapi lebih sedikit dari yang positif. Ya artinya yang anak ketahui ya semuanya ada positif. Islam juga? Ada. Luar biasa. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh kita buka pertanyaan-pertanyaan? Boleh, monggo. Luar biasa. Apa? Jangan siapa? Apa itu? Jangan gitu dong. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tolong dibaca deh tim repot saya baca nih. Oi. Aman. Tolong dibaca. Dari @mulia_Abdullah. Oke, apa? Bib, kalau pemuda tersesat nyari jalan ke surga pakai map bisa nggak? Ini pasti ini pertanyaan sudah pernah ditanyakan kepada antum ya? Enggak, belum. Oh, luar biasa. Pakai map. Ya. Yang bikin map aja tersesat deh. Map itu kan bukan punya Muslim. Gak artinya Google Maps yang sejati kita secara batin itu sebenarnya adalah hati kita. Itu Google Map kita gitu. Seorang yang bermaksiat pasti dia mengkhianati kata hatinya. Makanya buktinya orang yang bermaksiat sepersekian detik setelah maksiatnya dia pasti nyesel. Walaupun kemudian mengulangi lagi itu urusan lain, tapi ada momen-momen di mana dia pasti akan menyesal. Ada agama, ada syariat. Betul. Ketika dia udah bertobat,
hati itu udah bicara pengen menyesali, itu harus dibarengi dengan tobat. Dilanjutkan dengan tobat. Nah, tobat itu ada caranya. Diterangkan oleh agama, oleh syariat. Yang pertama, tidak boleh mengulangi. Dua, penyesalan sudah ada tadi, penyesalan nadam, tidak boleh mengulangi, dan betul-betul istighfar supaya diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Enggak cuman udah menyesali terus udah. Nah, itu sayang kata besok ulangi lagi sama aja. Ulangi lagi. Jadi kayak tobat sambal jadinya ya. Tobat sambal. Tobat Senin, kumat Kemis. Tobat Senin Kemis. Iya. Coba apalagi silakan pemirsa. Pemirsa Habab, ayo. Habib pesantren atau enggak? Habib siapa? Biar jelas. Ini kan ada Habib 3 nih. Habib semua? Iya, Habib semua. Biar jelas. Ya udah semuanya ceritain satu-satu. Enggak, Habib Husain dulu. Habib Husain pesantren dulu di mana? Pesantren di Bangil, Bib. Oh, kita sama di Bangil. Sama. Cuman beda ini aja. Beda. Iya. Saya di Raci. Di Kenep. Tahun berapa, Bib? Tahun 2004. Habib Muhammad Al-Kaf. Naam. Sebelum di Hadramut di mana? Ana di Abuya Sesoleh Basalamah di Jadi Barang Brebes. Oh, Jadi Barang. Iya, Oh, di Brebes. Naam, terus habis itu ke Habib Jindan. Oh, Al-Fahriya baru kita ke Tarim. Hadramut. Terus setelah itu kemana? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S1 dan S2. Yang filsafat itu ya? Filsafat S1, S2-nya di Kenapa tafsir. Kenapa cari ke filsafat? Kan filsafat ini luar biasa. Ya, sebenarnya semua ilmu bisa luar biasa ya, bisa menyesatkan orang lain lah. Misalnya, tapi kan filsafat lebih condong ke itu. Segala anak dengar dari mahasiswa filsafat ini banyak ya. Terus katanya ada area bebas Tuhan lah, ada dan lain sebagainya. Iya. Itu ini aja sih orang-orang yang caper aja di filsafat gitu. Kan pasti ada aja di semua ilmu orang-orang yang sok-sokan gitu. Nah, tapi kalau yang di anak kan akidah filsafat. Dan filsafatnya adalah filsafat Islam. Kita belajar juga filsafat barat sebagai pengetahuan, tapi utamanya adalah akidah dan filsafat Islam. Dan itu kenapa Al-Fagir senang, karena dia mengajarkan kita untuk berpikir dengan baik. Karena kesesatan orang itu adalah ketika dia sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Karena kan kata Imam Syafi'i bahwa kebenaran itu akan sesuai dengan rasionalitas kita. Akal itu akan mengarahkan kita kepada yang namanya kebenaran. Dalam riwayat kan juga akal disuruh ke kanan, dia ke kanan, disuruh ke kiri. Tapi kalau nafsu suruh ke kanan, dia ke kiri, disuruh ke kiri, dia ke kanan. Nah, filsafat ini mengajarkan kita untuk berakal dengan baik dan benar. Akal dengan baik. Tapi hikmahnya, Bib, akhirnya pas sama jurusan antum sekarang. Iya. Kan? Ada orang yang dulu di kedokteran malah jadi dokter tempe jual gorengan. Betul. Ya. Ini alhamdulillah digunakan untuk dakwah, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa memuaskan akal banyak anak muda lah. Terus jurusan pertama antum kali tidak antum tersesat. diundang sama Deddy Kobuser itu kenapa kok bisa? Itu pembahasan apa? Anjing ditabrak ya? Enggak, itu udah terakhir. Pertama itu karena dakwahnya, karena dianggap unik. Kemudian untuk Ramadan waktu itu kemudian diundang untuk bicarain tentang dakwah. Kenalnya dari mana maksudnya beliau? Enggak pernah kenalan secara formal sebelumnya. Jadi pas diundang baru setelah itu kita kenalan di studionya. Tapi antum kan nih Habib, ya, keturunan Rasul, darah daging Nabi. Iya. Ada di antara kalangan-kalangan yang dekat sama antum itu kan tanda kutip tidak suka dengan Habib. Nah, itu antum menghindari itu untuk membahas itu, apa juga mengenalkan kepada mereka Habib itu memang sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Even dia tuh kerjaannya begini begitu atau dakwahnya berbeda dengan antum. Iya. Nah, itu gimana? Antum terangin juga atau gimana ke mereka? Iya, biasanya malah mereka yang nanya terlebih dahulu. Mereka yang nanya. Habib itu apa sih gitu. Jadi mereka yang penasaran, dan karena itu kemudian misalnya saya kemarin ke Pantai Indah Kapuk, di Pik, lagi makan di sana. Ternyata ada satu orang Chinese jual babi. Kemudian tiba-tiba Habib Ja'far, foto dulu dong. Dia foto. Ini Chinese, tapi saya nggak tanya agamanya. Dan jualan babi. Gitu.
tapi kenal sama Habib. Wah, saya sering karena nonton mungkin dari Habib. karakter antum yang di YouTube itu yang lebih low Kemana-mana, profile, betul. Beda. Tapi artinya kan akhirnya orang yang jauh di Tahu sana Habib. pun akhirnya kenal Habib, dan dia tahu bahwa Habib itu keturunan Rasul ya, dan dia baru tahu karena Al-Fakir sering kan ditanya Habib itu apa sih gitu. Antum jelaskan itu Habib. Iya, bahwa itu Memang dari daging. Bahkan Beb, boleh yang kemarin obrolan kita antum ketemu sama Robito sampai ini. Jadi beliau juga memang udah lama punya rencana pengen ketemu sama orang-orang Robito, pengen ngebahas itu ya Beb ya. Iya. Podcast khusus membahas tentang nasab, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Belum sempat. Insya Allah lah Insya Allah nanti niat ke baik depan. pasti ada jalan. Betul. Ada jalannya. Baik insya pasti Allah. ada jalan. Tidak ada. Tapi itu yang anda pengen tahu. Antum kan PR gitu, masuk kepada orang-orang yang tidak tersentuh oleh habaib-habaib, maksudnya ke pemuda-pemuda yang seperti Iya, Nah, yang itu jauh banget. itu kenalkan. Jauh bang, Ana pernah ke Danau Toba. Itu sebelum nyampe Danau Toba kita beli makanan dan minuman itu di pedalaman banget. Tahu. Itu ada satu orang Katolik, dia Batak, yang kenal gitu. Padahal di sana itu sinyal aja susah, sinyal HP Ana gitu. Tapi kenal gitu dari ya karena nonton Ana ketika bersama orang-orang yang dia tonton. Yang dia tonton. Jadi dia nonton siapa, dia penontonnya siapa. Ketika Ana kolaborasi sama dia, kemudian denger Ana asik, akhirnya dia mulai dengerin dakwah-dakwah Ana. Ya, semoga orang-orang yang antum-antum juga nonton Habib Podcast juga nih. Amin. Nah, tolong diajak lah, Habib, tolong diajak semua. Siap. Pemuda-pemuda semua yang tersesat Biar tercerahkan. Silahkan nonton Habib Podcast. Amin. Burung onta itu burung atau onta apa? Burung onta itu burung atau onta gitu ya. Apa maksudnya? Burung apa onta? Itu sebenarnya sih kayak pemuda tersesat sih. Gimana? Itu manusia atau setan. Iya. Sama kayak netizen itu. Itu manusia apa jin? Kadang emang kita bingung. Makanya kalau kita dibilang manggil manusia aja. Tapi kelakuannya kayak jin. Kalau dibilang jin tapi wujudnya manusia. Itu pertanyaannya tuh, juga kayak jin. gitu ya. Tapi udah apa namanya? Udah masuk kemana aja antum, ke artis-artis atau ke mungkin yang orang nggak pernah dengerin bahwa Ana itu tidak pernah mengundang siapapun, pasti Ana yang diundang. Kenapa? Bukan karena sombong, tapi karena yang dibawakan oleh kita kan dakwah agama. Tidak semua orang itu enjoy bicara agama. Bahkan ada beberapa artis yang nggak suka untuk bicara agama. Maka sedangkan kalau Ana nawarkan, dia kan nggak enak yang menolak. Iya. Nah makanya Ana nggak pernah menawarkan, nggak pernah mengundang. Semua yang kolaborasi dengan Ana dari manapun, dari artis ataupun non artis, karena itu ngomongin agama takutnya mereka kurang berkenan, tapi mau nolak juga susah. Jadi ya udah semua itu rata-rata mereka yang meminta mengundang gitu. Tapi itu kesempatan baik untuk dakwahnya antum sebenarnya. Betul. Ketika mereka itu tidak tersentuh oleh habaib, oleh dakwah jid-jid kita, iya, oleh dakwah leluhur-leluhur kita, oleh dakwah para habaib, untuk masukin itu semuanya. Itu kesempatan sebenarnya. Iya. Dengan bahasa antum, dengan bahasa anak muda, dengan bahasa pemuda tersesat. Betul. Salah satunya tadi tersesat ke jalan yang benar. Cakep luar biasa. Ada lagi pertanyaan, bro. Pertanyaan yang banyak untuk Habib. Kayaknya di sini santri-santri semua, jadi Enggak. kurang. Oh iya, kayaknya nggak ada ini, nggak punya kreatif ini. Antara santri atau tidak kreatif. Kreatif ini. Jadi mereka blow on kita. Ayo dong. Apalagi Habib Usin Hadar ini ada pondok pesantren apa tidak, Habib? Gak ada. Tidak ada. Yayasan. Nggak ada. Adanya Virtual. Adanya Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia. Yayasan. Oh, yayasan lebih bidang apa? Di bidang 3 hal. Apa tuh? Yang pertama adalah mental illness. Orang-orang yang sakit mental, kita punya rumah sehat mental namanya Rumah Cahaya di daerah sini, dekat sini, Cinere. Oh, Cinere. Jadi itu untuk memberikan menyembuhkan masalah mental bagi orang-orang yang tidak punya biaya untuk ke psikolog. Jadi di sana ada psikolog dan psikiater gratis. Ada di Instagram @info_rumah_cahaya. Yang kedua itu wirausaha. Jadi kita memberikan usaha kepada pemuda-pemuda
tersesat yang sudah tobat nih, tapi kalau nggak punya duit bisa jadi tersesat lagi. Nah, kita bikinin usaha. Yang viral Anda lihat yang membayar universitas anak ya? Iya, yang ketiga itu pendidikan. Kita mengirimkan santriwati, 6 santriwati ke Darul Zahra Habib Umar. Bin Hafid. Kemudian kita ke toko. Nah, insyaallah Al-Fagir belum sempat ke sana, bisa ngirim. Belum. Insyaallah. Waktu itu ada rencana, ternyata malah visanya kesempatan. Nah, insyaallah nanti berangkat terus ke Al-Azhar, terus ke Gontor. Terus ada yang juga yang non muslim ke kuliah kedokteran di Universitas Ambon. Ini yang luar biasa. Gitu. Non muslim juga antum bantu. Iya, kenapa? Karena ana berharap dia akan menjadi dokter yang menggratiskan bagi orang-orang di Indonesia Timur yang membutuhkan. Itu salah satu kesepakatannya. Luar biasa. Terus selama ini ada pendana khusus, apa donatur khusus, apa memang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dari pertama dari AdSense dulu di YouTube-nya Pemuda Tersesat. Kemudian dari donasi online di kitabisa.com, dan akhirnya banyak dan akhirnya banyak brand-brand yang ikut membantu, brand-brand besar. Panggil brand-brand besarnya, Bib. Ya tambah berkah. Amin. Iya, alhamdulillah. Tapi ya seperti yang bilang, niat baik selalu menemukan jalan baiknya sendiri gitu. Zam-zam dulu, Zam-zam suruh makan. Zam-zam, fadol. Ini air Zam-zam. Zam-zam 5 syuri balahu. Zam-zam 5 syuri balahu. Zam-zam 5 syuri balahu. Zam-zam water. ABD apa nih? Itu di bawah ABD Store. Oh, ABD Store. Ada store-nya kita, Be. Ada store. ABD singkatan apa, Be? Abdullah bin Ja'far. Apa? Tersesat. Oh, berarti orang ente nih. Iya. Kalau tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum, Beb. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bersalawat ketika sedang dalam keadaan junub? Jawab dah. Jadi dia ngapain? Kok salawat dia juga? Makanya. Ya, kalau junubnya dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang halal, karena mimpi ataupun karena hubungan sama istri, ya gak apa-apa. Tapi kalau tidak baik-baik, sebaiknya sebelum Anda sholawat, Anda istighfar dulu. Seperti berhubungan dengan suami istri orang lain. Suami istri orang lain. Intinya berzina lah. Baik zina melalui orang lain ataupun zina yang sendirian. Ada zina sendirian. Nah itu apa gimana? Orang sono itu ada. Orang Indonesia jarang. Karena pakai sabun. Gimana tuh zina sendirian? Ya artinya zina tangan. Iya. Nah, apa bahasa anak muda yang tersesat apa tuh biasanya bahasa itu? Itu onani. Allah. Itu hukumnya gimana? Nah, itu ya zina. Artinya orang sering salah. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka itu jalan on the way ke zina tuh. Dan zina itu kan dosa besar ya. Dosa besar yang diremehkan oleh banyak orang. Karena gini, orang itu kayak kalau makan babi itu dosa banget. Tapi kalau zina kayak enggak. Makanya dosa itu ada brandingnya juga. Seolah-olah kalau makan babi dosa banget gitu di mata orang. Kalau zina enggak, padahal dosa besar zina gitu. Dan orang taunya zina tuh berhubungan badan. Betul. Kalau pacaran enggak. Pacaran halal. Dan semua anggota tubuh kita kan bisa zina. Zina mulut, zina mata, zina tangan dan lain sebagainya gitu. Masing-masingnya punya potensi. Apa namanya Imam Ghazali ya menjelaskan dia. Iya. Zina mata, zina tangan. Mata melihat sesuatu yang diharamkan, mulut mengatakan sesuatu yang diharamkan, tangan melakukan sesuatu yang diharamkan, langkah melangkah ke tempat yang diharamkan, semua itu zina. Nah, solusi untuk keluar dari kecanduan onani itu bagaimana? Menurut Habib Hussein. Pertama, solusi utamanya kalau bisa menikah. Kalau ini dia udah menikah. Nah, waduh. Itu bapak-bapak yang tersesat betul. Bapak-bapak yang tersesat. Sebenarnya kan dalam kajian fikih ya gak ada masalah. Asalkan
melalui pasangannya. Pasangannya tidur. Pastinya benar. Dibangunin. Pasangannya dinas. Ya ditahan. Kalau anak muda Beb gimana Beb? Biar ketika kalau anak muda ya tentunya ditahan. Karena kalau gak ditahan ya gak ada habisnya. Nikah pun kan harus ada ditahannya. Misalnya nikah, Quran membatasi hanya pada 4. Selebihnya nggak boleh. Artinya bisa lebih. Kok bisa ya? Ya maksudnya kalau nggak dibatasi. Oh iya, kalau nggak dibatasi bisa lebih. Tapi kan bagaimanapun nafsu itu harus dibatasi gitu. Walaupun dengan cara yang halal harus dibatasi. Nah, cara membatasinya bagi jomblo yang belum menikah ini adalah dengan mengalihkan pikiran kepada hal-hal positif. Sebenarnya ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, nggak sempet tuh kepikiran itu. Tapi kalau lagi rebahan setengah jam sejam mulai muncul itu pikiran. Karena itu jangan jadi generasi rebahan. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kalau bisa hal-hal yang positif yang bisa menguntungkan bagi dirimu. Kalau enggak yang menguntungkan bagi orang lain. Anak muda sekarang menganggap pacaran itu positif karena silaturahmi. Itu namanya pengen mengucapkan yang benar tapi sebenarnya buruk. Iya. Cari pembenaran. Bukan cari kebenaran. Perasaan pertama ketika hadir ke Majelis Nurul Mustafa itu. Nah, pertama ke Majelis Nurul Mustafa excited sih karena tanggal kapan tuh? Bukan kemarin kan? Bukan. Itu pas sama Syakir. Burdah. Malam Rabu. Pas sama Syakir dari syuting diajakin ke sana. Kalau gak Syakir yang ngajakin, itu gak akan ke sana karena gini. Nah ini seringkali anak itu pengen ke Majelis Nurul Mustafa. Sebagaimana dulu anak pengen juga ke majelisnya Habib Jindan di Al-Fahriyah. Tapi kita ini ngerasa lewat mana ya? Kan kita bukan anggota majelis itu. Kita nih kadang bingung mau lewat mana. Ada yang malu, ada yang takut, ada yang bingung, ada yang sungkan. Nah, yang karena merasa itu kurang pantas. Iya. Anak juga problemnya itu. Masa tiba-tiba hadir gitu. Jadwalnya aja kita masih belum tahu waktu itu tempatnya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya diperkenalkan oleh Syakir. Alhamdulillah kemarin hadir lagi. Padahal kita udah janjian lama ya. Perasaannya gimana lihat? Perasaannya ya excited sekali. Kenapa? Karena utamanya isinya tuh anak muda dan malam minggu. Malam minggu anak muda tidak seharusnya di sana. Dari tahun 96. 1996. Perjuangannya seperti itu besar. Iya. Dari rumah berarti 27 tahun. Iya. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Anak baru gabung itu tahun 2000 karena anak pesantren kan. Iya. Tapi akhirnya sudah dakwah. Berarti antum udah 20 tahun lebih di Nurul Mustafa. 20 tahun di Nurul Mustafa. Iya. Ya, merasakan garam, manis, pahit, asam. Semuanya dapat lah. Ya. Dari zaman dulu antum kata bebasan pakai motor ya, Bebe. Sebelum punya motor. Jalan kaki. Sebelum punya motor, kalau mau telepon apa namanya anak murid mau sholat Jumat nih, Vespa ada Vespa, ya udah nggak apa-apa Vespa. Kira-kira 10:30 telepon lagi, 10:30, 11:30, Vespa dipakai babe gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ya begitu. Itu pertama kali 96. Mana? Apa ininya? Maksudnya momen pertamanya itu apa yang menyebabkan? Majelis Talim, bahasanya itu membaca cuma ratib al atas, kemudian Maulid. doa. Enggak maulid. Ratib al atas, doa. Kalau doa itu nangis. Anak muda. Pikiran ke anak muda kok bisa itu nggak tahu, itu bisa langsung ditanyakan ke Habib Hasan. Nah, tapi kalau yang Ana lihat, beliau memang sudah dakwah itu dari kecil, udah ada bakat dakwah itu dari kecil. Dia kelas 6 SD, anak kelas 3. Anak kalau mau minta duit ke dia, kan satu SD. Ketika anak datang ke tempat kelas 6 itu, Habib Hasan lagi duduk di kursi, itu anak-anak semua teman-temannya duduk, dia lagi cerita. Jadi sudah terlihat di situ. Jadi sudah perempuan, pas anak tahu gitu. Jadi memang sudah dari itu. Nah, terus mulai dakwah dekat sama habaib, anaknya Habib Abdullah bin Muhsin, dekat dipanggil. Jadi dapat itu. Nah, memang larinya ke anak muda. Anak sendiri masuk ketika Habib Umar bin Hafid datang di tahun 2000 pertama itu. Karena anak keluar tahun 2000, niat anak tidak mau terjun langsung ke dakwah kalau anak. Anak mau lagi teruskan ke Hadramut. Tapi adanya watch yang hancur tuh namanya susah tuh. World Trade Center. 2001 nggak jadi.
Terus juga yang mau berangkatin meninggal dulu keras. Udah akhirnya tuh anak bantu sempat di Solo juga tempat Habib Anis, Darul Mustafa Tawang Maaf di bukan Tawang di Batik Keris di Ustaz Soleh Solo. Solo. Tapi ditelepon Ali Hasan, ente balik dah. Ini ada Habib Umar. Ente yang ini apa namanya sambut pakai bahasa Arab. Masya Allah. Dari situ mulai di situ udah kita anak ya udah Bismillah dakwah. 20 tahun itu ternyata memang dakwah itu perlu apa namanya jam terbang juga. Nggak bisa kita baru belajar itu terus langsung dakwah. Kayak pertama kali dakwah, pertama datang Habib Hasan luar biasa, dia bagus dibilang ente dengan sambut dengan bahasa Arab. Sekarang ente pakai jubah, ente pakai imam hana, ente pimpin di majelis. Habib Hasan khotbah 3 minggu, jamaah satu masjid di Baitur Rahman. Dipasrahin sama antum. 3 minggu anak pegang langsung setengah. Kabur setengahnya nggak ada. Kirain setengah nambah. Enggak kabur itu aja. Habib nggak ada. Bedanya Habib keras dia gitu. Jadi pertama kali anak datang, anak bak gitu. Karena memang bawaan kita dari pesantren. Haram. Apa yang kata dari pesantren? Ternyata dakwah itu tidak seperti itu. Lambat laun dididik kita dengan jam terbang. Kita ketemu ini, belajar dari pengalaman. Ya seperti itulah. Dan juga harus diuji. Diuji pastilah. Netizen apa semuanya dari dulu sudah ada. Kalau masukin sabun ke WC itu sabunnya yang kotor atau WC-nya yang bersih. Apa ini? Pertanyaan apa? Sabun kan untuk membersihkan. Ini pasti kan pertanyaan buat antum ini. WC kan tempat kotor. Nah, kalau sabun masuk ke WC, kira-kira sabun yang jadi kotor atau WC-nya yang jadi bersih? Oh, mungkin ini kalau dakwah ke tempat-tempat yang seperti itu bagaimana itu ya? Coba jawab ya. Ya seharusnya sih sabunnya yang membersihkan WC-nya, karena faja'al haq wa dhahakal batil. Ja'al haq wa dhahakal batil. Ketika kebenaran datang, kebatilan pasti akan pergi. Tapi kenyataannya sering sabunnya yang jadi kotor. Mungkin sabunnya sedikit. Jadi kotorannya itu lebih banyak dari sabunnya. Jadi harus punya sabun yang banyak. Harus punya bekal yang banyak. Iya, harus punya bekal yang banyak. Mumpuni. Kalau belum mumpuni janganlah main-main ke kotor-kotor. Kita serahkan kepada ahlinya. Betul. Kalau mumpuni ahlinya silahkan Anda yang kerjain. Betul. Bersihnya lah ya kan tergantung. Iya, ahlinya siapa yang bersihin? Kalau Anda yang bersihin WC, mungkin itu Anda perlu sabun banyak karena nggak paham cara membersihkan WC. Tetapi kalau ahlinya dengan sabun yang sedikit tapi dia tahu cara, sehingga bersih dengan rapi. Begitu. Kenapa jadi WC ini yang jadi bahas WC nih pasti. Bahas WC. Ini WC. Aku udah terakhir ternyata. Kotes dan kloset. Ini udah berapa lama? Kloset. WC lagi. 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Luar biasa. Jazakallah khair. Mudah-mudahan ini menjadi video yang bermanfaat. Amin. Walaupun yang antum bilang tadi, si pecinta tetap dia menjadi pecinta ya. Si pembenci tetap menjadi pembenci. Tapi saya mohon mudah-mudahan pembenci menjadi pecinta. Amin. Kita doakan. Pecinta kita doakan lebih tambah cinta. Amin. Kotes dan kloset. Apa? Quotes. Quotes dan closet. Betul artinya. Menutup. Kasih dulu. Terakhir. Apa? Quotes dari Antum. Quote dari Al-Fakir ya ini sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kata Nabi. Karena itu sekecil apapun dirimu, cobalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain, karena pada akhirnya di mata Allah manfaat itu bukan soal besar kecilnya tapi soal keikhlasannya. Jadi lakukan sekecil apapun dengan ikhlas, itu akan menjadi penolongmu di akhirat. Amin insyaallah. Lakukan hal apapun dengan istiqomah, dan cara istiqomah yang paling mudah adalah jangan bosan. Jangan bosan. Itu pemirsa channel itu Habibullah bin Ja'far Segaf, Habab Podcast di mana saja berada. Alhamdulillah sudah kita dengar kisah daripada Habib
Husin Haddad dan Habib Muhammad. Terima kasih sudah datang. Terima kasih diundang, Habib. Terakhir ini ada pesan dari Kori kita. Jadi ada hadiah buat antum. Masya Allah, terima kasih banyak. Boleh diambil korinya, bajunya buat Habib Husin dan Habib Muhammad. Itu. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini ada Biasa. cuman hanya ini Menyampaikan saja. Wah, Alhamdulillah. brand ambassador Ambassador Kori. Masya Allah, bagus banget ini. Kamisnya begitu. Pas banget, Bib. Karena Ana paling suka lengan panjang dan ada Kancingnya. yang ada kancingnya. Luar Apa biasa. istilahnya? Ada istilahnya. Itu di Kori begitu. Di Kori. Iklan dikit. Kori. Kori. Nah, Syukron, Habib. sama-sama. Terima kasih banyak. Kayaknya antum setelah pakai ini bakal jadi Kori. Tapi Bib sedikit dong ini masukan buat Habab Podcast atau gimana antum gimana dengan Habab Podcast ini? Ana sih pertama ya ngelihat desainnya aja udah keren banget, anak muda banget. Anak muda Desain logo Hababnya. Dan yang kedua nontonin beberapa sama Syakir dan lain sebagainya itu. Antum nonton juga ya? Nonton dong. Alhamdulillah. Anak muda banget udah. Dan yang ketiga ya sampai Al-Fakir diundang ke sini kan artinya memang ini platform yang terbuka untuk siapa saja yang mau menyebarkan kebaikan gitu dan kemanfaatan gitu. Jazakallah. Jadi siapa saja yang bisa memberikan manfaatan, fadol kita ke sini kan gitu. Luar biasa. Jadi kalau antum ada punya sayap-sayap boleh lah bawa sini. Siap. Iya, si Tretan, si Coki boleh. Boleh ya. Ahlan wa sahlan. Jadi kita terbuka untuk siapa saja. Ya. Jazakallah Habib Muhammad. Habib. Sama-sama. Kita juga senang ya. Kita semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habab Podcast. Ngobrol Ngobrol saat saat semoga semoga bermanfaat. bermanfaat.